Jumpa kembali dalam acara Binter Bersinar Terus dengan judul Sungguhkah Allah Maha Kuasa. Bersama saya Juli dan saya Lydia akan menemani Ibu Juli dalam acara Binter Bersinar Terus melalui YouTube Tirta Media. Ya. Bu Juli, banyak orang bertanya tentang kemahakuasaan Allah. Apakah Allah sungguh maha kuasa? Ya, Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu berdaulat dan berkuasa penuh. Yesaya 45 ayat 6 dan 7 mengatakan, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ia melakukan apa yang Ia telah tentukan dan rencanakan. Kemandiriannya mutlak untuk melakukan apa yang Ia sukai, dan kendalinya mutlak atas semua ciptaannya. Tidak ada makhluk atau manusia yang dapat menggoyahkan kehendaknya dan bertindak di luar batas-batas kehendaknya. Apakah ada kejadian yang terjadi di luar penguasaan Allah yang maha kuasa? Bila ada kejadian yang terjadi di luar penguasaan Allah, tentu kita tidak dapat percaya lagi kepada Allah yang maha kuasa itu. Karena bila kuasanya terbatas dan maksud Allah dapat digagalkan, maka kita tidak dapat percaya lagi kepadanya. Sebab itu, keyakinan akan kemahakuasaan Allah di dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup kita sangatlah penting bagi rasa percaya kita kepadanya. Apakah Ia mengizinkan orang bertindak bebas dan membantah kehendaknya yang Ia telah nyatakan? Ya, Ia mengizinkan kehendak bebas manusia. Tetapi Allah tidak pernah mengizinkan orang bertindak bertentangan dengan kehendaknya yang maha kuasa. Dalam Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Memang banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apakah rencana Allah dapat gagal? Tentu tidak ya. Ia selalu menggenapi kehendaknya. Bila Allah bertindak, ia tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkannya. Di dalam Yesaya 14:27 dikatakan, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Allah memiliki rencana dan maksud untuk kita, dan Allah memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya. Tetapi kemahakuasaan Allah berbeda dengan kemahakuasaan manusia. Kemahakuasaan manusia tidak mempunyai jaminan dan sering dilaksanakan dengan tidak adil dan untuk kepentingan pribadi tanpa kasih. Sedangkan kemahakuasaan Allah dilaksanakan di dalam hikmat dan kasih-Nya demi kebaikan umat-Nya. Bila Allah maha kuasa, mengapa ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, kepedihan dalam dunia ini? Ya, apapun kesusahan yang menimpa kita, kita boleh yakin bahwa Bapa kita memiliki maksud yang baik di dalamnya. Allah melaksanakan kemahakuasaannya demi kita. Kedahsyatan dan kemahakuasaan kasih-Nya dan pengorbanannya di Golgota dilaksanakan demi kita. Yeremia menulis dalam Ratapan 3 ayat 32 dan 33,
Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi manusia menurut kebenaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Jadi Allah tidak memberlakukan kemahakuasaannya dengan sewenang-wenang, melainkan oleh kasih-Nya yang tidak terbatas. Ia memberikan sebagaimana yang dianggapnya terbaik buat kita. Kemahakuasaan Allah juga diberlakukan dengan kebijaksanaan yang tidak terbatas, jauh melampaui kemampuan kita untuk mengerti. Rasul Paulus sendiri dalam Roma 11 ayat 33 mengatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Ya, kita harus mengakui seperti yang diakui Rasul Paulus bila kita mau percaya kepadanya. Kita berada dalam belas kasihan Bapa Surgawi, maka dengan penuh keyakinan kita dapat menyerahkan diri kepadanya. Di dalam kasih karunia-Nya, Ia telah mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Sebab itu kita boleh percaya Ia akan memberikan demi kebaikan kita dan menjauhkan semua yang jahat, dan mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita dan bagi kemuliaan-Nya. Sebab itu, apapun penderitaan yang menimpa kita, hendaknya kita yakin bahwa Bapa memiliki maksud yang baik bagi kita. Rencana Allah dan cara-caranya seringkali melampaui kemampuan kita untuk mengerti. Kita harus belajar percaya ketika kita tidak mengerti. Dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 9, jalannya lebih tinggi daripada jalan-jalan kita. Keputusan-keputusannya tidak terselami, dan lorong-lorongnya tidak dapat ditelusuri. Bu, apakah contoh dari firman Tuhan yang menunjukkan kemahakuasaan Allah di mana Ia turut bekerja di dalam suatu peristiwa? Ya, kalau kita ingat cerita Yusuf dalam Perjanjian Lama, di mana kakak-kakak Yusuf yang merasa iri kepadanya lalu menjualnya kepada pedagang budak. Tetapi selanjutnya kita lihat bagaimana Allah bekerja dalam diri Yusuf, yang juga mengakui dan menyadari akan kemahakuasaan Allah. Yusuf mengatakan dalam Kejadian 45 ayat 8, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Kita lihat Yusuf mengakui tangan Allah bekerja di dalam hidupnya, yang secara berkuasa mengarahkan segala kejadian untuk mewujudkan rencana Allah untuknya. Apakah kemahakuasaan Allah menyebabkan kita tampaknya hanya sebagai boneka saja? Ya, meskipun Allah Maha Kuasa, tetapi di dalam hikmat dan kasih-Nya, Ia tidak bertindak sewenang-wenang dan menjadikan kita sebagai boneka. Ia memberi kebebasan kepada manusia untuk bertindak dan membuat pilihan. Tetapi mereka juga bertanggung jawab atas tindakan dan pilihan yang mereka buat. Apakah hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Sering orang berpikir kalau Allah Maha Kuasa, kita mempunyai alasan untuk lalai dan bermalas-malasan. Kita tidak perlu ada tanggung jawab apa-apa. Seperti misalnya seorang siswi yang gagal dalam ujiannya, berpikir akan ada Allah Maha Kuasa. Kok saya tidak ditolong supaya lulus ujian? Lalu menyalahkan Allah telah menentukan dia tidak lulus. Ya, sepertinya Allah tidak menentukan. Sepertinya dia pikir Allah yang menentukan dia tidak lulus, ya. Jelas bukan Allah yang harus dipersalahkan. Tetapi karena kelalaiannya sendiri, ia malas belajar dan lalai berdoa. Ia mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya. Kemahakuasaan Allah tidak menghapus akan kewajiban kita untuk bertindak dengan bertanggung jawab
dan bijaksana. Apakah yang terjadi tanggung jawab kita atas kemahakuasaan Allah? Dapatkah Ibu menyebutkan salah satunya? Pengetahuan mengenai Kemahakuasaan Allah dimaksudkan agar kita berdoa. Bila Allah tidak maha kuasa, kita tidak mempunyai jaminan bahwa Ia mampu menjawab doa kita. Sebab kan Allah menjawab doa kita. Tapi kalau kita pikir Allah nggak maha kuasa, makanya kita tidak mempunyai jaminan bahwa Ia mampu menjawab doa-doa kita. Karena doa merupakan ungkapan dari keyakinan kita kepadanya. Keyakinan akan kemahakuasaannya, bahwa Ia mampu melakukan segala sesuatu. Juga menjawab doa-doa kita yang sesuai dengan kehendaknya. Kemahakuasaan Allah tidak menghapuskan tanggung jawab kita untuk berdoa, melainkan sebaliknya membuat kita mampu berdoa dengan penuh keyakinan. Dia yang berjanji akan memberi dan menyuruh kita percaya akan janji-janjinya. Ia memerintahkan kita agar berdoa dan taat atas perintah-perintahnya. Kemahakuasaan Allah untuk kita sepenuhnya bergantung kepada Allah tidaklah menghapuskan kewajiban kita untuk bertindak dengan bertanggung jawab dan bertindak dengan bijaksana pada setiap kesempatan. Kita berpaling kepada Allah di dalam doa dan mempercayakan masa depan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan Tuhan melakukan sesuatu yang baik bagi kita. Nah, sampai di sini dahulu acara Binter bersinar terus. Saya Juli mohon undur diri. Saya Lydia mohon pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Tuhan memberkati.